warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Sukirman. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang menarik, yaitu menjadikan hidup bermanfaat. Ada 5 hal yang dibutuhkan agar hidup ini menjadi bermanfaat, baik bagi diri maupun bagi orang lain. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Perbanyaklah pengetahuan yang berguna untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan amal-amal kebaikan atau melakukan kebaikan-kebaikan pada diri maupun orang lain di sekeliling kita. Yang kedua adalah skill, keterampilan. Keterampilan itu adalah satu usaha memperkuat kemampuan sebuah kemampuan diri karena banyak latihan. Kemudian yang ketiga adalah attitude atau sikap. Sikap yang harus kita bangun dalam diri kita adalah sikap yang positif. Lalu yang keempat, buatlah value atau nilai diri kita menjadi nilai diri yang tinggi, yang bermartabat, sehingga kita menjadi insan yang berguna bagi diri dan orang lain. Yang kelima adalah jati diri kita harus kita bangun. Bagaimana kita memiliki sebuah integritas kepribadian yang positif, sehingga kita menjadi benar-benar secara mental sehat, ya, secara mental sehat. Kita memiliki integritas, satu keterpaduan kepribadian yang positif, sehingga kita memiliki mental yang sehat. Tahun 2030, banyak ahli ekonomi dunia yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara raksasa ekonomi ke-6 dunia. Apa itu artinya? Artinya bahwa tahun 2030 akan terjadi pergeseran tingkat ekonomi global yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Akan banyak negara yang bangkrut dan warga negaranya jadi pengangguran, dan Indonesia akan diserbu tenaga kerja asing dari mancanegara. Sekarang sudah mulai terlihat bahwa banyak mancanegara yang berdatangan ke Indonesia mencari pekerjaan. Indonesia akan diserbu tenaga asing, ya, dari berbagai negara, dan tenaga kerja asing menjadi pesaing yang berat bagi tenaga kerja Indonesia, termasuk Anda sekalian. Kenapa mereka menjadi pesaing kita atau pesaing Anda? Karena mereka, diapa atau tidak, mereka lebih menguasai IT. Yang kedua, mereka memiliki communication skill yang lebih baik dari kita. Yang ketiga, mereka confidence-nya sangat kuat, percaya dirinya sangat kuat, PD-nya sangat kuat. Ini berpengaruh dari apa? Kenapa bangsa kita PD-nya kurang kuat? Karena memang histori kita terlalu lama dijajah oleh bangsa lain. Lalu bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama, lakukan self-understanding. Lakukan pemahaman diri, siapa saya? Apakah Anda laki-laki atau perempuan? Fisik, postur tubuhmu bagaimana? Psikis, bakat, minat, potensi diri, kecerdasan umum, kecerdasan khusus, kepribadian, hobi, dan lain-lain. Itu yang perlu kalian pahami. Dan pahami juga tentang kelebihan diri, lalu kembangkan dan optimalkan, dan temukan, jangan lupa temukan kekurangan diri, lalu diminimalkan kekurangan diri yang kita miliki, yang Anda miliki. Berikutnya adalah lihat faktor pendukung. Apa yang bakal mendukung kita menjadi orang yang hebat? Apa faktor pendukung yang membuat kita menjadi berkembang dari sosial ekonomi keluarga, kemudian peluang yang ada di sekitar kita, lalu prospek masa depan karir yang ada di depan mata kita. Yang kedua, buatlah rencana masa depanmu. Ingat bahwa hidup tidak sekedar hidup. Apa yang harus kita ingin capai harus punya rencana yang matang. Usia Anda tahun 2020 sekarang ini, tahun 2020, berapakah usia Anda sekarang?
Lalu apa rencana setelah lulus sekolah nanti? Kalau Anda sekarang duduk di SMP, kapan? Tahun berapa Anda lulus SMP? Kalau Anda sekarang ini sedang sekolah di SMA atau SMK, kelas berapa sekarang dan tahun berapa Anda menyelesaikan atau lulus pendidikan Anda di SMA atau SMK? Kemudian yang berikutnya adalah setelah lulus nanti merencanakan melanjutkan pendidikan profesi atau kuliah di mana, jurusan apa? Mungkin politeknik atau diploma atau strata 1 atau S1. Kemudian target berapa tahun Anda bisa lulus dari S1 sarjana atau mungkin politeknik atau diploma. Kemudian kapan Anda menikah? Rencanakan juga Anda akan punya anak berapa? Lalu usia berapa target Anda bisa mencapai puncak karir? Usia Anda tahun 2030 berapa tahun? Usia puncak karir pada umumnya seseorang adalah di usia 35 sampai 50 tahun. Sebagai contoh, ini sebuah ilustrasi aja. Bila saat ini usia Anda SMP 13, 14 atau 15 tahun kah? Berarti tahun 2040 usia Anda akan mencapai yang 13 tahun saat ini akan mencapai 33 tahun, kemudian 34 tahun dan yang 15 tahun akan mencapai 35 tahun, 35 tahun. Atau SMK, SMA, usia Anda sekarang ini 16, 17 atau 18 tahun, berarti di tahun 30 usia Anda 31 tahun, 32 tahun atau 33 tahun. Artinya usia Anda sudah mendekati usia puncak karir, bahkan ada yang kurang dari usia 32 tahun sudah mencapai puncak karir. Nah, sebelum mencapai puncak karir, ada beberapa poin-poin penting yang harus dilalui oleh setiap individu. Dan ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Tunggu untuk menjadikan hidup bermanfaat sesi yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mengabulkan cita-cita Anda. Amin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.